Pengertian lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang PPLH Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1, yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan hidup. Bisa didefinisikan atau disimpulkan dengan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral dan upaya mengendalikan alam agar tetap berada pada batas kelestarian. Mengatur mengenai relasi hubungan di antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk lain atau dengan alam secara keseluruhan. Adapun krisis atau problematika dalam lingkungan hidup. Yang pertama, satu contoh, akumulasi bahan beracun. Yang kedua, adanya efek rumah kaca. Yang ketiga, perusakan lapisan ozon. Yang keempat, adanya hujan asam. Dan yang kelima, adanya keanekaan hayati. Apa sih yang sudah ada di dekat kita? Coba kita perhatikan bila kita berada di luar rumah. Semisal, apa yang kita rasakan? Tercemar? Tidak nyaman? Bau? Kotor? Tentu. Semua ini adalah dampak dari kerusakan lingkungan. Apa sih penyebabnya? Nah, salah satunya adalah limbah pabrik mungkin, yang tidak dikelola secara baik. Itu adalah salah satu bentuk pelanggaran dalam etika bisnis. Etika bisnis yang baik adalah dapat mengelola limbah pabriknya agar tidak merusak lingkungan hidup. Dasar hukum menjaga lingkungan. Terdapat beberapa regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup, di antaranya yang pertama, hukum tata lingkungan. Yang kedua, hukum perlindungan lingkungan. Yang ketiga, hukum kesehatan lingkungan. Yang keempat, hukum pencemaran lingkungan. Baik, di sini saya akan menjabarkan tentang dasar hukum menjaga lingkungan. Sebenarnya, pengertian hukum lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, seperti yang dikatakan sebelumnya tadi, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Hukum lingkungan ini merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, hukum lingkungan pada hakikatnya merupakan suatu bidang hukum yang terutama sekali dikuasai oleh kaidah-kaidah hukum tata usaha negara atau hukum pemerintahan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, aparat pemerintah ini harusnya perlu memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kebijaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, hukum tata lingkungan. Nah, hukum tata lingkungan ini pada dasarnya merupakan inti dari semua regulasi, yaitu hukum yang miniatur tentang penataan lingkungan guna mencapai keselarasan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa terdapat beberapa regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang diantaranya ada hukum tata lingkungan. Hukum tata lingkungan pada dasarnya merupakan inti dari semua regulasi, yaitu hukum yang miniatur tentang penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Nah, sebenarnya hukum tata lingkungan ini fokus ke kajian pada meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat lain sebagainya. Yang kedua ada hukum perlindungan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
ini merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup atau mencegah terjadinya pencemaran ataupun kerusakan dalam lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Yang ketiga ada hukum kesehatan lingkungan. Apabila kita simpulkan, itu seperti suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia itu sendiri. Yang terakhir ada hukum pencemaran lingkungan. Jika saya amati, pencemaran lingkungan ini adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia itu sendiri atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan ini turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Lingkungan hidup dan bisnis dibagi menjadi dua. Yang pertama, berbisnis lingkungan. Beberapa bisnis lingkungan yang dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, ada bisnis di bidang sumber daya alam. Yang kedua, bisnis teknologi lingkungan. Yang ketiga, bisnis yang berbasis pada keindahan alam atau wisata. Yang keempat, jasa penelitian di bidang lingkungan. Yang kelima, usaha jasa dengan mengandalkan konsep lingkungan. Dan yang terakhir, usaha pemberitaan yang bermateri lingkungan. Nah, saya akan menjabarkan tentang bisnis di bidang sumber daya alam. Bisnis di bidang sumber daya alam ini masih akan menjadi andalan utama Indonesia di masa depan. Karena apa? Selain kekayaan yang begitu besar, kompetisi perekonomian kita di masa depan masih berbasis pada pengelolaan sumber daya alam. Nah, bisnis di bidang sumber daya alam ini selain berkaitan dengan usaha-usaha yang telah berkembang seperti sektor kehutanan, energi, dan pertambangan, juga usaha-usaha lain seperti pemanfaatan keanekaragaman flora dan fauna di darat maupun di laut. Yang kedua, bisnis teknologi lingkungan. Bisnis teknologi lingkungan akan semakin berkembang di masa depan karena semua usaha, baik sektor produksi maupun jasa, akan berorientasi pada pelestarian lingkungan. Nah, orientasi ini akan mendorong setiap usaha untuk menggunakan teknologi lingkungan. Yang ketiga ada bisnis yang berbasis pada keindahan alam. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang mengenai lingkungan telah mendorong lahirnya wisatawan peduli lingkungan. Munculnya gejala ini harus dilihat sebagai indikasi makin berkembangnya industri pariwisata yang berbasis pada lingkungan dan wisata yang berwawasan lingkungan. Hal tersebut akan memacu dunia usaha untuk melihat lingkungan sebagai basis pengembangan pariwisata. Sebagai contoh misal, sekarang di Indonesia ini telah muncul ide-ide atau gagasan pokok untuk mengembangkan suatu perhotelan yang berwawasan lingkungan. Nah, itu merupakan contohnya. Dan yang keempat ada jasa penelitian di bidang lingkungan. Jasa penelitian ini tidak hanya terbatas pada kegiatan penelitian akademis, tetapi kalau menurut saya penelitian terapan yang langsung dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha yang berbasis pada lingkungan dan bisnis yang berwawasan lingkungan. Yang kelima ada usaha jasa dengan mengandalkan konsep lingkungan. Sebagai contoh misal, makin berkembangnya wilayah perkotaan akan semakin mendorong tumbuhnya konsep-konsep kota nyaman yang mengandalkan lingkungan. Dalam hal ini juga akan mendorong usaha jasa pengembangan kota yang berwawasan lingkungan. Dan yang terakhir ada usaha pemberitaan yang bermateri lingkungan. Seperti yang kita bicarakan, bisa digarisbawahi tentang pemberitaan yang bermateri lingkungan. Langsung saja ke contoh. Semisal penggunaan isu lingkungan untuk menarik para pembaca. Nah,
pendengar atau pelanggan media massa ini dapat dilakukan dengan dua cara. Misal, yang pertama, pengembangan tema siaran, iklan, atau hiburan yang langsung berkaitan dengan lingkungan. Itu bisa menarik para pembaca. Nah, yang kedua itu bisa menggunakan ide-ide lingkungan dalam setiap materi siaran maupun hiburan. Yang kedua ada berbisnis dengan konsep lingkungan. Bisnis berwawasan lingkungan mencakup pengembangan usaha sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi sistem produksi dengan menggunakan teknologi yang berwawasan lingkungan. Yang kedua, kualitas produksi dengan menggunakan konsep berwawasan lingkungan. Yang ketiga, penerapan konsep keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin yang sudah saya bacakan tadi. Yang pertama, efisiensi sistem produksi dengan menggunakan teknologi yang berwawasan lingkungan. Salah satu usaha bisnis itu dapat dikembangkan di masa depan adalah sistem produksi yang berwawasan lingkungan. Usaha ini dapat diharapkan dapat menggunakan konsep lingkungan untuk mendongkrak kegiatan bisnis yang meliputi 1. Efisiensi di bidang energi maupun bahan baku dan transportasi. Berarti penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan sistem produksi yang efisien dan penggunaan bahan baku yang efisien dapat memacu kemajuan bisnis, karena dengan prinsip tersebut efisiensi energi dan penggunaan bahan baku dapat ditingkatkan. Yang kedua yaitu kualitas produksi dengan menggunakan konsep berwawasan lingkungan. Nah, ini maksudnya itu seperti gini, sebagai contoh lah. Penerapan konsep perumahan yang berwawasan lingkungan ada di kota-kota Kediri ini seperti itu. Itu dapat mendorong berkembangnya perumahan dan pemukiman yang layak huni, hemat bahan baku, lahan, air, dan energi. Penerapan konsep ini itu akan menjamin kualitas pemukiman jangka panjang seperti dengan menggunakan sistem penanggulangan banjir. Dan yang terakhir adalah penerapan konsep keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian. Sebenarnya penerapan konsep ini tuh akan sangat bermanfaat bagi dunia usaha untuk menjamin keberlanjutan produksinya karena ketersediaan bahan baku yang langgeng. Kenapa hal ini sangat diperlukan? Mengingat makin terbatasnya persediaan bahan baku dan makin ketatnya persaingan global yang menghendaki produk-produk yang akrab dengan lingkungan. Sebagai contoh misal, akan diterapnya ISO 14000 tentang usaha yang berwawasan lingkungan. Para pengusaha di dunia sudah mulai berpacu untuk memperhatikan lingkungan. Nah, dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, keseimbangan ini, maka dunia usaha ini selain akan memenuhi kebutuhan bahan baku secara langgeng, juga dapat memenuhi tuntunan konsumen internasional. Dan materi yang terakhir yaitu implementasi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Sebelum memasuki tentang prinsip dan materi yang terakhir yaitu implementasi tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sikap tanggung jawabnya, kita harus mengetahui tanggung jawab itu apa sih? Tanggung jawab itu merupakan suatu sikap di mana setiap individu, setiap diri manusia memiliki kewajiban atas menanggung sesuatu terhadap sebuah kejadian, baik itu kejadian yang timbul karena diri sendiri ataupun orang lain, termasuk risiko yang mungkin akan terjadi. Namun tidak hanya sikap, tapi tanggung jawab itu juga berupa perilaku atau kerja nyata. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan yang memuat sikap dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kita bisa baca di sini. Yang pertama ada manusia harus menghormati alam. Yang kedua ada kalau manusia terpaksa mencampuri proses-proses alam, maka hanya seperlunya dan tetap menjaga keutuhannya. Yang ketiga, manusia harus menanamkan suatu kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan nyaman. Yang keempat, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Yang kelima, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Yang keenam, etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan maupun melumpuhkan alam sebagian maupun keseluruhan. 7. Perlu diperkembangkan
atau dikembangkan prinsip proporsionalitas. Dan yang terakhir, prinsip pembiayaan biaya pada penyebab.